Hai teman-teman semuanya, kita kembali lagi ya. Nah, kali ini saya akan ngebahas apa sih? Nah, kayaknya seru nih kalau kita ngebahas tentang berita yang saat ini sedang happening nih teman-teman. Biasanya kan kita ngebahasnya tentang dunia kesehatan atau dunia perkuliahan. Nah, topik kali ini tuh nggak jauh-jauh amat dari dunia perkuliahan ya, dunia pendidikan ya teman-teman. Tentang apa sih? Nah teman-teman, di media massa saat ini atau di sosial media saat ini, baik itu di YouTube atau di Instagram ya, ini ada berita nih, mungkin ada satu, mungkin ada ya, yang mensuggest atau memberikan saran kepada mahasiswanya terkait dengan pembayaran uang kuliah nih teman-teman. Nah, mahasiswanya ini suggest atau disarankan untuk melakukan pinjaman secara online nih teman-teman. Ya, saya nggak tahu ya bagaimana pinjaman online ini dan apa sih pinjaman online ini sebenarnya, seperti itu saya nggak tahu sih. Cuman kan itu namanya pinjem ya, tetap pinjem ya teman-teman. Sebenarnya pinjem itu tidak ada yang larang ya teman-teman. Namun alangkah baiknya sebelum kita memilih sesuatu, kita memikirkan dulu nih yang akan terjadi atau prosesnya seperti apa, dan yang akan terjadi belakangan tuh seperti apa. Kita harus memikirkan itu nih teman-teman ya. Nah teman-teman, terkait dengan pinjaman ini ya, baik itu kalau yang secara konvensional, misalkan pinjam di bank atau pegadaian atau di mana, setahu saya sih ya, ini tuh pasti ada kayak persyaratannya, kemudian nanti konsekuensinya bagaimana ketika kita itu terlambat untuk membayar, atau mungkin nanti kita tidak bisa membayar, seperti itu. Nah, ini harus dipikirkan nih teman-teman. Kemudian pinjam meminjam ini pastilah di situ juga akan ada kenaikan suku bunga seperti itu yang menyertai pada saat kita mengangsur atau mengembalikannya, seperti itu. Nah, ini perlu juga nih, harus dipikirkan. Nah, apakah ini worth it untuk adik-adik atau teman-teman yang saat ini sedang kuliah? Apakah ini worth it? Nah, tulis komentar kalian di bawah ya teman-teman terkait dengan saran yang diberikan oleh beberapa kampus terkait dengan pembayaran uang kuliah dengan menggunakan pinjaman online ini. Oke teman-teman, kita tidak akan membahas mengenai lebih detail terkait dengan pinjam meminjam secara online ini ya. Namun di sini saya akan memberikan suatu tips atau sharing apa aja sih yang bisa kita lakukan agar kita itu tidak terjeblos atau terjerumus ke dunia pinjam meminjam ini ya teman-teman. Apalagi kita saat ini sedang kuliah nih ya teman-teman ya, kita sedang pendidikan ya. Kalau kita memikirkan utang, atau kita berpikir atau memikirkan terkait dengan nanti ngangsurnya gimana, terus kita berpikir nanti nambah bunganya seperti apa. Nah, ini kan kayaknya jangan dulu lah ya. Kita bisa kok mengusahakan ya supaya kita nggak pinjem ya. Nah, alangkah baiknya tips-tips ini dilakukan mulai dari teman-teman yang saat ini sedang berada di tingkat pendidikan yang mulai menempuh jenjang perkuliahan nih, baru masuk nih ya. Nah, ini harus persiapkan karena kita tidak akan pernah tahu teman-teman, jalan hidup kita itu bakalan lurus terus, mulus terus, atau ada lekok-lekoknya. Nah, kadang itu kan hidup kita itu kan dibumbui dengan beberapa
apa namanya, bumbu-bumbu hidup gitu ya. Jadi hidup kita tuh harus belok ke sana dulu. Mungkin belokannya cuma satu, tapi kadang juga belokannya tuh banyak seperti itu, sehingga kita membutuhkan effort ya, membutuhkan apa namanya, kesabaran, keikhlasan, dan berpikir yang lebih banyak ya terkait dengan hidup kita yang akan kita jalani lagi ke depannya seperti apa. Nah, ini harus pikirkan, kita harus punya pandangan ya, visi ke depan kita mau ngapain. Nah, saat ini ya yang bisa kalian lakukan agar kalian tidak terjerumus ke apa namanya, ke utang piutang pada saat kalian masih kuliah nih ya. Kalian bisa memanfaatkan potensi diri kalian nih teman-teman. Nah, potensi diri kalian ini bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin, apalagi teman-teman saat ini sudah menerima ilmu-ilmu yang sebelumnya sudah didapatkan di jenjang pendidikan sebelumnya ya. Kita nih bisa memanfaatkan di zaman saat ini nih. Kita kan berada di zaman yang mungkin mudah ya teman-teman, karena berada di zaman era digital nih saat ini. Nah, kita sudah dihadapkan dengan adanya sosial media, kemudian e-commerce, dan saat ini juga sudah berkembang nih teknologi AI. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Cuman kalau AI ini belum bisa sedetil yang kita jangkau ya teman-teman, yang dapat kita jangkau tuh belum bisa sedetil itu gitu loh. Nah, yang kita bisa manfaatkan adalah sosial media dan e-commerce. Sosial media itu apa aja teman-teman? Nah, ini yang saat ini yang kita gunakan itu ada YouTube, kemudian ada platform Instagram, kemudian ada Facebook, WhatsApp, Telegram, kemudian yang lagi happening saat ini adalah TikTok. Nah, itu bisa kalian manfaatkan teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang e-commerce itu apa aja? Nah, saat ini e-commerce yang bisa kita gali ya, kita apa namanya, pergunakan itu ada Shopee misalkan, kemudian ada TikTok Shop, kemudian ada Tokopedia, kemudian ada Blibli. Nah, masih banyak lagi, ada Bukalapak juga. Nah, masih banyak lagi teman-teman, juga ada apa lagi nih? Ini termasuk Gojek, Grab, Maxim. Nah, itu termasuk tuh ya. Nah, oke teman-teman, kalian bisa memanfaatkan ini ya. Nah, ini saya berikan pandangan di awal dulu nih. Nah, apa sih yang bisa kalian lakukan pada saat kalian ini masih kuliah untuk bisa mendapatkan uang tambahan nih teman-teman ya. Uang tambahan supaya kalian bisa mendapatkan apa namanya ya, suntikan dana lah ya, supaya kalian tidak terjerumus ke utang piutang itu tadi. Nah, ketika kalian sudah megang uang suntikan dana ini tadi, pasti kalian akan lebih semangat untuk belajar, kemudian juga apa namanya, berjalan lurus selaras ya dengan mencari tambahan dana ini seperti itu. Oke, yang pertama nih teman-teman. Nah, bagi teman-teman nih ya yang suka nih yang namanya masak, kemudian kulineran, ya ini kan pasti asik banget ya. Anak-anak kuliah ini kan sering ya seneng banget yang namanya kulineran ya. Nah, ini kalian bisa, mungkin agak sedikit effort ya teman-teman, bisa apa namanya, membuka usaha kecil-kecilan ya. Misalkan dagang apa nih, dagang pisang goreng misalkan ya. Nah, pisang goreng ini kan legit banget nih teman-teman. Mungkin ada beberapa orang yang nggak suka, tapi menurut saya mayoritas orang tuh suka loh pisang goreng, karena rasanya manis ya, kres-kres gitu ya kan, apalagi kalau dimakan pas saat-saat musim hujan seperti ini ya kan enak banget tuh ya. Nah, ini bisa kalian dagangkan, jajakan ya, jual dulu lah ke teman-teman kos seperti itu. Kemudian meluas ke apa namanya, keluar kos, tetangga-tetangga kos gitu kan, atau tawarin tuh ke ibu kos misalkan seperti itu. Nah, lanjut nih ke teman kuliah kalian seperti itu. Nah, ini bisa dicoba nih teman-teman, atau mungkin kalian punya ide yang lain bisa nih ya. Intinya kalian jualan, membuka kuliner kecil-kecilan lah ya, yang kalian jajakan ke lingkup terkecil dari
sekitar kalian tinggal seperti itu. Nah ini nih ada lagi nih ya, masih terkait dengan makanan-makanan ya ini ya. Nah kalian bisa nih membuka kayak kantin kejujuran nih teman-teman. Loh kok kantin kejujuran? Ya gimana ya, mungkin juga kalian juga nggak kantin kejujuran juga nggak apa-apa sih ya. Maksudnya tuh kalian jualan kayak camilan-camilan, makanan-makanan ringan, jajanan-jajanan ringan kayak ciki-ciki gitu loh teman-teman. Atau mungkin bisa ditambahi dengan kayak minuman-minuman ringan seperti kayak air mineral atau mungkin teh botol misalkan kayak gitu ya. Nah kita jual tuh di teman-teman kuliah kita. Nah kita jajakan tuh di depan kelas ya misalkan ya, atau mungkin di luar ruangan lah yang nggak dilarang oleh pihak kampus gitu untuk kita jualan. Kan ini kan kita ceritanya kan kayak usaha gitu ya, mini usaha untuk jualan untuk diri kita gitu kan. Nah kita jualin tuh ke teman-teman kita seperti itu. Nah habis kelas itu kan pasti kan teman-teman kita kan pengen tuh yang namanya ngemil, pengen jajan, pengen minum ya kan, daripada males kan udah PW kan di kelas, nanti ada jam lagi gitu kan. Nah ya udah kita jajain tuh yang kita bawa itu tadi, daripada jalan jauh ke kantin ya kan. Ya udah ini aja nih aku punya nih camilan nih atau minuman nih yang bisa kalian beli nih ya dengan harga sekian gitu kan. Lumayan kan teman-teman ya, buat nambah-nambah nih, untungnya nggak banyak juga nggak apa-apa, yang penting kalian usaha aja dulu seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua nih, biasanya tuh anak-anak kuliahan tuh suka sekali yang namanya tuh gonta-ganti baju ya kan, fashionable gitu kan. Kita suka sekali pakai aksesoris yang tidak terlepaskan nih dari ujung kepala, dari mulai hijab, baju ya kan, terus bawahan ya kan, terus sepatu, kaos kaki ya, semuanya lah aksesoris seperti itu. Nah itu tuh bisa kalian manfaatkan ya, kita bisa menjual berbagai fashion atau aksesoris itu ke ke teman-teman kita, atau kita targetkan ke anak-anak muda ya kan. Nah kita bisa tuh beli di misalkan di kayak di pusat grosir fashion, misalkan kalau di kota besar tuh kayak di Jakarta di Tanah Abang misalkan ya, kalau di Jogja tuh ke Beringharjo, atau mungkin ke Solo itu di PGS seperti itu ya, atau di Klewer seperti itu ya kan. Nah mungkin itu butuh modal sih teman-teman, tapi ada beberapa yang tangan pertama itu yang mereka itu mau untuk tuh kayak sistem dropship kayak gitu kan. Jadi kita tidak modal banyak ya, modal di awal banyak seperti itu, atau mungkin kita ambil sesuai dengan yang kita butuhkan seperti itu. Ada seperti itu sih teman-teman. Nah kalian bisa tuh mencobanya. Nah usaha yang pertama tadi, usaha kuliner kecil-kecilan atau usaha tentang jual-menjual aksesoris atau fashion ini tadi, kalian bisa memanfaatkan platform yang sudah saya sebutkan di awal tadi nih, seperti e-commerce atau sosial media. Sosial media ini untuk membranding kalian. Nah kalau yang e-commerce ini untuk jualan kalian, jadi etalasenya ada di situ gitu loh teman-teman, ngerti nggak sih? Nah kalau yang kuliner ini bisa kalian jajakan melalui kayak Shopee Food, kemudian Grab Food atau GoFood ya kan seperti itu kan. Nah ini nih kalian manfaatkan kesempatan itu sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Nah kalau yang fashion ini juga bisa kalian pasarkan ke platform e-commerce seperti kayak TikTok Shop, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli. Nah ini nih bisa kalian manfaatkan semaksimal mungkin ya teman-teman. Nah yang ketiga nih teman-teman, nah kalian juga bisa nih yang hobi-hobi fotografi nih, kalian juga bisa membuka jasa untuk fotografer ya kan, fotografer atau videografer seperti itu. Nah saat ini kan lagi happening juga kan, karena memang zaman sosial media, jadi kayak capture video itu tuh jadi kayak makanan sehari-hari bagi orang gitu. Mereka kayak menjadikan itu juga kebutuhan bagi mereka. Nah ini bisa kalian manfaatkan, kalian yang punya kamera profesional ya kan, punya kemampuan lebih terkait bidang fotografi. Nah ini bisa dimanfaatkan nih teman-teman, buka usaha tersebut, dan ini juga cuannya lumayan banyak nih teman-teman. Oke yang keempat nih teman-teman,
karena teman-teman ini sudah berhasil nih, ceritanya kan ini kan yang sudah kuliah ya teman-teman, sudah berhasil melalui ujian untuk melangkah ke jenjang perkuliahan ya kan. Nah tentunya di sini kalian kan sudah melewati tahap apa namanya SMA misalkan ya kan, atau SMK. Nah yang sederajat lah ya. Nah tentu adik-adik yang masih di kelas berapa ya, kelas 3 SMA ini kan pasti akan yang mau ke kuliah ini kan pasti akan melewati kayak serangkaian ujian begitu kan teman-teman, atau mungkin mereka juga akan melalui ujian nasional. Nah ujian nasional atau ujian masuk perguruan tinggi ini kan butuh sekali kayak tutorial seperti itu, atau les seperti itu ya. Nah ini teman-teman bisa nih manfaatkan ini untuk memberikan kayak edukasi tutorial kepada adik-adik yang masih di apa namanya kelas 3 SMA yang mau ke kuliah atau mau UN seperti itu. Kalian bisa berikan tutorial terkait dengan pengalaman kalian sebelumnya, atau kalian memang punya nilai lebih ya di bidang itu untuk bisa memberikan tutorial yang bagus kepada mereka seperti itu. Tentunya teman-teman juga akan dibayar dari itu kan. Nah lumayan nih buat tambah-tambah jajan seperti itu. Nah kemudian teman-teman, nah kalian nih bagi teman-teman yang sebelumnya mungkin sudah terpapar dengan apa namanya pembuatan aplikasi atau develop aplikasi atau web programmer seperti itu, mungkin nih adik-adik atau teman-teman yang sebelumnya ini pernah di jenjang SMK TI kali ya. Nah ini tuh kan punya nilai lebih nih ya. Nah saat ini di zaman sosial media saat ini, nah ini tuh sangat dibutuhkan sekali teman-teman. Brandingkan diri kalian kalau kalian punya kemampuan untuk mendevelop web atau program atau aplikasi ya kan. Nah ini tuh sangat dibutuhkan sekali teman-teman. Banyak loh pengusaha-pengusaha atau orang-orang atau mungkin dosen-dosen yang mereka itu membutuhkan jasa kalian untuk membuat aplikasi nih teman-teman, atau web nih ya. Nah ini lumayan, bayarannya tuh lumayan gede teman-teman ya. Kalian harus manfaatkan potensi diri kalian ya. Oke, kemudian nih bagi teman-teman yang saat ini berada di prodi kesehatan ya, baik itu di kedokteran atau di keperawatan ya kan. Nah ini kan pasti kalian sudah terpapar ya, sudah terpapar harusnya yang sudah terpapar sih ya, yang sudah terpapar dengan cara atau apa namanya praktik tentang tes cek kesehatan, misalkan kayak vital sign, tanda-tanda vital, atau mungkin cek darah seperti itu ya, cek lab darah yang dasar-dasar aja, misalkan kayak GDS, kolesterol, asam urat, yang alatnya ada teman-teman maksudnya ya, yang nggak butuh lab gitu loh. Nah ini bisa nih kalian buka mini jasa konsultasi dan pemeriksaan seperti itu teman-teman. Nah lumayan sih, dari sini kalian juga bisa dapetin cuan untuk tambah uang jajan ya. Nah teman-teman, itu tadi beberapa tips ya yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua ya, untuk bisa mendapatkan apa namanya ya, tambahan-tambahan dana supaya kalian juga tidak hopeless dengan kalau nantinya itu jalannya itu tidak lancar atau tidak mulus ya teman-teman. Tapi berdoa jangan sampai ya, semoga kalian selalu diberikan apa namanya kemudahan, rezeki yang lancar seperti itu, supaya kalian juga apa namanya menjalani proses pendidikan ini bisa tenang dan bisa nyaman, sehingga kalian belajarnya juga bisa mudah seperti itu ya teman-teman. Nah itu tadi sih tips-tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Nah kuncinya itu tadi, kalian harus apa namanya konsekuen dengan diri kalian ya, niatnya itu harus dibulatkan ya. Niat awal adalah kalian itu belajar, jadi kalian harus pinter-pinter untuk membagi waktu teman-teman ya. Jangan sampai kuliah kalian ini jadi terbengkalai atau tertinggal gara-gara kalian fokus dengan usaha yang sudah kalian jalankan, karena wah enak nih ternyata cuannya banyak, ternyata dapat uang tuh banyak seperti itu, sehingga kuliahnya jadi apa namanya tersisihkan seperti itu. Nah itu
jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi kita luruskan niat bahwasanya kita berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dan belajar itu harus selaras, harus seimbang seperti itu, biar nanti hasilnya juga goalnya bagus seperti itu ya teman-teman. Itu kan nanti akan jadi poin yang membanggakan tersendiri bagi teman-teman ya, begitu. Kemudian teman-teman jika ingin benar-benar menjalani ini ya, kalian harus konsekuen ya, konsekuen, ulet, inovatif, kreatif ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar dari teman-teman, meskipun itu teman-teman kalian itu bukan berada di apa namanya tuh seleting kalian atau tingkat pendidikannya beda dari kalian. Misalkan kita belajar nih dari teman-teman di pedagang-pedagang yang ada di pasar misalkan, atau kita belajar dari teman-teman yang suka live di apa namanya di TikTok, suka live di Shopee seperti itu. Nah, itu kita bisa tuh belajar dari situ teman-teman ya, karena mereka ini benar-benar jadi guru buat kita yang mau berwirausaha dari awal ya teman-teman. Jadi pokoknya kalian itu gak usah apa namanya membarier diri kalian untuk belajar seperti itu. Kalian bisa belajar dari manapun itu ya teman-teman ya. Kreatif, inovatif, ulet, terampil ya. Dan lagi bangun jejaring yang banyak seperti itu, karena jaringan ini juga sangat menentukan usaha kalian teman-teman ya. Itu tadi teman-teman tips yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semuanya, supaya teman-teman ini juga bisa mendapatkan tambahan dana dari apa namanya usaha yang lain, agar apa namanya finansial teman-teman ini juga bisa tertopang seperti itu. Supaya apa? Supaya teman-teman nantinya tidak stuck dan memilih jalan pintas untuk melakukan pinjaman online apalagi ya, atau utang piutang yang lain seperti itu. Nah, perlu diingat juga ya teman-teman, sebelum kita melakukan sesuatu kita harus berpikir lebih dahulu apa namanya prosesnya bagaimana, kemudian dampak kedepannya itu seperti apa. Nah, ini harus kita pikirkan juga. Nah teman-teman, itu tadi yang dapat saya bagikan dan saya sharing kepada teman-teman semuanya. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman semuanya ya. Nah, mohon maaf jika ada beberapa kata yang mungkin agak timpang seperti itu ya teman-teman. Nah, sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan pembahasan selanjutnya. Semoga kalian selalu bahagia, sehat, dan diberikan rezeki yang lancar, kemudahan dalam kehidupannya ya. Salam sehat selalu dari kami, tim catatan harian kuliah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.